Salam sejahtera semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua orang muda di seluruh Indonesia. Hari ini adalah masa Advent bertemakan orang muda mengubah dunia. Diambil dari bacaan Yeremia bab 1, 4 sampai dengan 10. Sedangkan Advent pertama mempunyai tema maksud dan tujuan manusia diciptakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur atas segala rahmat yang selalu Engkau curahkan kepada kami di setiap harinya. Kami bersyukur pula atas rahmat kehidupan yang masih kami alami hingga saat ini. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengar, menghayati, dan merenungkan maksud dan tujuan manusia diciptakan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inspirasi Kitab Suci diambil dari Yeremia 1, 4 sampai 5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Panggilan kenabian Yeremia adalah kehendak Allah sendiri. Allah memilih Yeremia sejak ia masih berada dalam rahim ibunya. Yeremia mengisahkan datangnya firman Allah sebagai tugas perutusan baginya dalam monolog. Monolog itu membuat formulasi keterpilihannya sebagai seorang nabi. Formulasi keterpilihan Yeremia menjelaskan aktivitas Allah dalam menentukan seseorang untuk bertindak atas nama dirinya. Di sini menjadi jelas bahwa sudah sejak awal kehidupannya, manusia dapat perhatian besar dari Allah. Tidak hanya itu, selain perhatian, Allah juga memilih seseorang untuk terlibat dalam tugas perutusan sudah sejak awal hidupnya. Dalam konteks orang beriman, tugas perutusan untuk keterlibatan itu sudah dimiliki seseorang sejak ia mendapatkan rahmat baptisan. Rahmat baptisan menjelaskan maksud dan tujuan dirinya diciptakan, yaitu untuk menjadi utusan yang harus melibatkan diri dalam situasi dan kondisi setempat. Marilah kita refleksikan diri masing-masing. Menurut aku, apa panggilan Tuhan untuk diriku? Sejak kapan aku menyadari panggilan itu dan dengan cara apa Tuhan memanggilku?
Bagaimana tanggapanku? Allah Bapa telah menciptakan manusia dengan segala keunikannya. Melalui sabdanya kita belajar dari teladan Yeremia, pribadi yang mau mendengarkan panggilan Allah. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Ya Bapa, sudilah Engkau membimbing kami untuk mau mendengarkan panggilan-Mu, supaya kami dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau menciptakan kami dengan sungguh baik, namun karena dosa kami menjauhkan daripada-Mu. Bimbinglah kami agar dapat bertobat, sehingga kami mau mengarahkan diri kepada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami supaya kami dapat bertumbuh bersama dalam iman, sehingga semakin nyatalah kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan kepada-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami percaya Engkau telah mendengarkan dan memberkati kami, supaya menjadi pribadi yang baik. Doa yang jauh dari sempurna ini, mari kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita tutup dengan doa. Ya Allah, kami bersyukur atas permenungan yang boleh kami lakukan. Melalui Nabi Yeremia, kami belajar supaya mampu memaknai dan memahami panggilan kami masing-masing. Semoga melalui permenungan ini, kami semakin mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang matang dalam memaknai dan menghargai hidup kami. Dengan pengantara Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Et Maiorem Dei Gloria. Berkah dalam